Nah, penelitian teori lapangan atau kita dapat menyebutnya sebagai grounded theory research. Nah, penelitian teori lapangan adalah ragam, ya, salah satu variasi penelitian yang tujuannya untuk melakukan pengembangan teori yang berbasis atau berdasarkan pada landasan atau kita pahami sebagai ground yang ada dalam data yang baru dan telah dikumpulkan serta telah dianalisis secara sistematik. Nah, biasanya hasil akhir dari penelitian lapangan adalah teori lapangan. Nah, gitu ya. Sehingga kemudian kenapa disebut sebagai grounded theory research? Karena teori yang didapatkan adalah berdasarkan dari penelitian lapangan atau grounded theory research. Model penelitian ini awalnya diusulkan pertama kali oleh Barney sekitar tahun 1960-an ya, Barney and Strauss. Tujuannya untuk menghindari adanya pengaruh-pengaruh yang bersifat bias ya, atau pengaruh-pengaruh yang tidak intersubjektif dalam kerangka teoritik yang telah dikonsepsikan ya, atau dipahami ya, atau yang telah berkembang sebelumnya karena adanya upaya untuk melakukan interpretasi dan menjelaskan interaksi manusia dalam suatu lingkungan, dalam suatu setting lingkungan tertentu. Nah, karenanya banyak teori-teori yang berkembang ya saat itu, gitu ya. Nah, Barney and Strauss ini menganggap bahwa mereka pikir perlu ada teori yang harusnya relevan dengan konteks lapangan atau konteks setting dari lingkungan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua teori ya, itu relevan dengan kondisi lapangan. Nah, oleh karena itu kita tahu ya harusnya ada teori yang sangat relevan, ada teori yang dapat mencerminkan suatu keadaan di lapangan tersebut. Nah, barulah kemudian muncullah model penelitian ini. Nah, penelitian dengan model penelitian lapangan itu tidak bertujuan untuk membuat generalisasi, ya, namun lebih bertujuan untuk mengungkap keunikan individu ataupun tradisi dan pola yang ada di dalamnya, termasuk terkait dengan suatu subculture, ya, subbudaya dan ataupun organisasi. Nah, tujuan penelitian dari teori lapangan adalah menemukan suatu teori atau konstruksi teori berdasarkan pada data-data yang baru, ya. Artinya data-data yang asli berasal dari lapangan. Kata kunci yang banyak digunakan pada penelitian ini, ya, model penelitian ini adalah seperti halnya bahasa yang digunakan adalah grounded theory, ya, ataupun teori lapangan, ya, gitu ya, penelitian lapangan, ya, atau umum, ya, pengembangan, ya, development, proposisi, proses, ataupun teori substantif, gitu ya. Ataupun berdasarkan kata kunci itu peneliti bisa membuat ruang lingkup dari tujuan risetnya, yaitu adalah apa sih relevansi dari teori-teori pengetahuan yang ada di masyarakat, ya. Apakah teori-teori, ya, yang sudah ada pada masyarakat tersebut itu sudah relevan, nah, gitu ya. Alat pengumpulan data pada model penelitian teori lapangan dilakukan secara simultan atau berkesinambungan. Analisis data dalam penelitian lapangan dapat atau telah dimulai ketika interaksi pertama dilakukan dengan fenomena kajian selanjutnya.
yang kemudian dihubungkan hingga dapat dikembangkan sebuah teori lapangan. Ini yang menjadi ciri bahwa analisis data itu dapat dilakukan tidak menunggu pengumpulan data selesai dilakukan. Bahwa ketika melakukan pengumpulan data, disitulah peneliti ya sebagai instrumen penelitian langsung melakukan analisis data. Jadi melakukan analisis data di saat yang bersamaan ketika peneliti melakukan pengumpulan data. Alat pengumpulan data ya tentunya sudah disesuaikan dengan tujuan pengembangan teori. Nah, umumnya peneliti teori lapangan itu menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi langsung atau naturalistik, atau menggunakan tambahan berupa catatan lapangan atau dokumentasi tekstual. Terkait dengan analisis data pada model penelitian lapangan, peneliti haruslah memiliki kepekaan teoritik terhadap data, yaitu cara berpikir efektif tentang jenis dan macam data yang diperlukan untuk dikumpulkan dan aspek-aspek yang ada pada data yang telah terkumpul secara terpercaya untuk tujuan pengembangan teori. Ada setidaknya 3 tahap analisis ketika dilakukannya analisis data, yaitu yang pertama adalah melakukan coding terbuka atau dikenal sebagai open coding, yaitu menemukan konsep-konsep awal yang signifikan dalam data. Nah, tujuannya untuk menangkap kerincian, spesifikasi, dan juga variasi ataupun kompleksitas yang terkandung dalam data utama. Lalu dilakukan coding aksial, yaitu pengembangan kategori-kategori pada konsep awal untuk menjadi lebih abstrak dan mengorganisasikan kategori konsep terhadap kemungkinan adanya hubungan antar kategori sebagai suatu kesatuan sistem. Jadi di sini peneliti memiliki kepekaan bahwa adanya suatu kategori konsep yang didasarkan pada keterkaitan atau hubungan antar kategori, sehingga ketika memahami jika adanya hubungan antar kategori, maka kita bisa tahu bahwa konsep tersebut itu memiliki suatu sistem. Lalu coding selektif, yaitu analisis lanjut terhadap data melalui refleksi dengan fokus pada ide-ide utama dan menjelaskan teori secara rinci. Pada penelitian lapangan, ya, peneliti setidaknya harus terus-menerus secara berkesinambungan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dengan maksud mengembangkan pemahaman secara lebih mendalam terhadap objek ataupun fenomena kajian yang diteliti. Nah, guna pemahaman yang lebih mendalam nantinya akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan atau mampu mengembangkan teori lapangan. Nah, jadi selama kegiatan penelitian, tentu peneliti harus mampu mengembangkan ide, mengembangkan gagasan yang didapatkan berdasarkan data tambahan yang terus-menerus didapatkan, ya. Karena pertanyaan tersebut muncul secara berkesinambungan, artinya data akan terus bertambah. Ketika data terus bertambah dan pada saat itu juga peneliti melakukan analisis data di lapangan, maka setidaknya peneliti juga harus mampu mengembangkan ide. Apa yang dapat digali lebih dalam, gitu. Apa yang dapat saya dalami lebih lanjut terkait temuan-temuan hasil analisis data di lapangan.
ya, sehingga kemudian ide ya, lalu kemudian pengembangan teori itu akan lebih komprehensif. Nah, penelitian lapangan sering dilakukan dalam periode waktu yang lama, tentunya karena penggalian data yang terus-menerus, temuan-temuan yang cukup banyak sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya durasinya antara bulan atau tahunan. Sehingga periode waktu yang lama ini ya, selain untuk melakukan pengumpulan data dan analisis data, juga untuk melakukan verifikasi atau melakukan pengujian proposisi-proposisi teori. Jadi waktu yang lama yaitu tidak hanya sekedar melakukan pengumpulan dan analisis data, tapi juga melakukan verifikasi atau konfirmasi terhadap pengujian proposisi-proposisi dari teori yang didapatkan. Nah, ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendukung ketercapaian langkah-langkah melakukan penelitian lapangan. Yaitu yang pertama ya, pada tahap open coding, maka yang dicari adalah konseptualisasi pada level awal. Ya. Jadi peneliti melakukan proses abstraksi, ya, melakukan semacam eksplorasi, gitu ya. Karena pada level awal. Nah, lalu kemudian pada level selanjutnya, ya, pada axial coding, tentu dilakukannya disagregasi dari tema inti ya, yang didapatkan dari open coding ya, dalam proses analisis data kualitatif. Lalu dilakukanlah selective coding untuk pemilihan kategori inti dan menghubungkannya secara sistematis jika didapatkan kategori-kategori lainnya. Jadi melakukan pencarian keterhubungan antar kategori sehingga mendapatkan satu kesatuan sistem. Baru kemudian dilakukanlah pengembangan proposisi atau melakukan pengujian proposisi teori. Ada beberapa contoh penelitian lapangan dalam bidang psikologi seperti judul penelitian kejujuran dalam perspektif psikologi Islam, kajian konsep dan empiris. Peneliti menganggap bahwa fenomena tentang ketidakjujuran menjadi hal yang sangat faktual, ya, seperti dampaknya menimbulkan korupsi, kecurangan akademis, ya, menyebarkan berita hoax dan sebagainya, sehingga kemudian pada konteks gitu ya, agama Islam yang menekankan kejujuran akan perilaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kejujuran dalam perspektif psikologi Islam melalui kajian konsep dan empiris. Nah, di sini ada dua hal, yaitu kajian konsep dan kajian empiris. Nah, sebenarnya penelitian ini ya, itu ada dua studi atau dua penelitian ya, yang dilakukan, yaitu tahap pertama adalah melakukan kajian konseptual. Jadi peneliti melakukan kajian literatur, lalu kemudian melakukan kajian empiris. Nah, kajian empiris ya, pada studi 2 atau penelitian keduanya itu menggunakan model penelitian lapangan. Lalu ada juga ini ya, dengan judul perumusan dan pengujian instrumen alat ukur kesabaran sebagai bentuk coping strategi. Nah, di sini kalau dilihat sekilas dari judulnya itu kan tampak seperti penelitian kuantitatif ya, karena melakukan pengujian instrumen alat ukur ya. Tapi ternyata di dalamnya terdapat dua studi, yaitu studi yang pertama itu melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, terus kemudian pada studi yang kedua melakukan
penelitian pendekatan kuantitatif. Nah, yang pendekatan kualitatif itu menggunakan model teori lapangan, ya, grounded theory, sedangkan yang penelitian kedua itu melakukan pengujian properti psikometris gitu. Jadi sangat mungkin dalam satu penelitian itu terdapat beberapa penelitian untuk melengkapi tujuan penelitiannya. Jadi dimungkinkan peneliti itu melakukan beberapa tahap penelitian gitu. Tidak hanya satu tapi juga ganda. Dari beberapa tahap tersebut, ya, itu kita bisa mengembangkan beberapa pertanyaan yang spesifik, ya, pertanyaan-pertanyaan konkret terkait dengan tahapan analisis. Pada tahap analisis coding terbuka, ya, untuk menemukan konsep-konsep awal yang signifikan dalam data, yang tujuannya untuk menangkap adanya detail, variasi, kompleksitas, ya, pada data utama, ya, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah terkait apa kategori umum yang muncul pada proses awal pengulasan data, gitu ya. Ada banyak kategori yang didapatkan pada temuan awal, ya, apa saja kategori tersebut. Nah, itu yang harus dijawab atau dianalisis, ya, yaitu pada tahap open coding. Nah, tahapan coding terbuka atau open coding itu sudah dimulai saat peneliti, ya, itu memperoleh data awal, ya. Nah, data awal itu tidak perlu menunggu pengumpulan data selesai. Jadi data awal itu dilakukan saat, ya, pengambilan data, ya, dari berbagai macam cara itu dilakukan, ya. Baik ketika melakukan wawancara atau observasi, pada saat itu juga itu dilakukanlah coding terbuka, ya, dilakukanlah analisis coding terbuka. Setelah melakukan telaah, ya, berdasarkan temuan, ya, baik itu pada saat dilakukan coding terbuka atau pada saat dilakukan pembacaan transkrip, berdasarkan transkrip wawancara ataupun observasi, gitu. Nah, setelah dilakukannya itu, kemudian peneliti memberikan nama pada setiap kategori, ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ini kategori umum apa saja yang ada dalam data kita, gitu. Lalu kemudian menuju, ya, pada tahap selanjutnya, yaitu coding aksial. Pada tahap coding aksial itu peneliti mengembangkan kategori-kategori konsep yang telah dikembangkan pada coding terbuka. Jadi apakah ada satu atau lebih kategori yang sebenarnya masuk dalam kategori besar tertentu, ya, gitu, atau kategori konsep yang lebih abstrak, gitu ya. Dan mengorganisasi jika ada kategori-kategori konsep yang memiliki kemungkinan adanya hubungan dengan kategori lain, sehingga kemudian didapatkan satu sistem atau satu kesatuan sistem. Nah, pada coding aksial ini peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat dijawab pada tahap ini, yaitu bagaimana cara suatu fenomena menampakkan diri, apakah ciri-ciri dari suatu fenomena itu, apakah kondisi yang menyebabkan suatu fenomena muncul atau ada, apakah strategi yang dilakukan oleh partisipan dalam menghadapi suatu fenomena yang muncul, apakah dampak dari strategi yang telah dilakukan oleh partisipan dalam menghadapi suatu fenomena. Nah, setelah peneliti, ya, dapat menjawab pertanyaan ini, ya, untuk didapatkanlah, ya, pengorganisasian kategori-kategori konsep dan
hubungan di antaranya, baru kemudian peneliti masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu coding selektif, yaitu analisis terakhir yang tujuannya adalah sebagai refleksi bagaimana kira-kira peneliti itu bisa menekankan adanya ide-ide utama, ide-ide yang paling pokok ya untuk pengembangan teori lapangan. Nah, sehingga kemudian peneliti dapat mendeskripsikan detail teori yang didapatkan. Pertanyaan yang harus dijawab ya pada tahap ini adalah apa yang menjadi ide utama dalam teori lapangan yang dikembangkan ya. Apa yang menjadi ide utama atau ide pokok ya, untuk pengembangan teori lapangan. Ketika itu sudah bisa dijawab, baru kemudian peneliti masuk dalam tahap validasi kesimpulan yang tujuannya adalah untuk melakukan pengujian proposisi teori. Nah, sebagai tambahan ada beberapa contoh penelitian lapangan, misalnya ini sabar, ya, sebuah konsep psikologi. Ya, kita kenal sabar sangat erat konteksnya pada bidang-bidang teologi, ya, misalnya pada konteks Islam, ada konteks Kristiani dan agama-agama yang lain itu banyak. Tapi bagaimana kemudian konsep psikologi memiliki atau memandang objek kajian sabar, ya, gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan pendekatan model penelitian lapangan. Gitu. Nah, masih pada terkait analisis data, ya, beberapa itu tahapan, yaitu pertanyaan khusus prosedural yang terkait dengan open coding dan axial coding, yaitu bagaimana proses tersebut dilaksanakan, ya, kejadian besar apa yang terjadi selama proses itu berlangsung, kesulitan seperti apa yang muncul dalam proses perubahan fenomena, siapa yang memiliki peran penting, ya, apa kontribusi yang dilakukan orang tersebut dan seperti apa dan bagaimana hasilnya. Gitu. Sebenarnya ini sudah termasuk dalam bahasan sebelum ini. Nah, salah satu contoh adalah penelitian ini, stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa di Bali. Nah, di sini sudah tampak biasanya peneliti itu menggunakan pendekatan dan model penelitian apa? Pendekatannya kualitatif, ya, dan model yang digunakan adalah grounded teori. Menggunakan teknik pengumpulan data in-depth interview semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumen pendukung terhadap anggota keluarga. Nah, validasi kesimpulan pada model penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan keabsahan teori, ya, dengan data dilakukan pada tahap coding selektif. Jadi, untuk mendapatkan keabsahan teori, validasi itu sebenarnya dilakukan pada tahap coding selektif. Selain itu, peneliti melakukan refleksi dan perbandingan dengan referensi terdahulu yang relevan guna mendapatkan ide-ide tambahan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan teori lapangan dan pemahaman konteks yang lebih luas. Nah, di sini tentunya peneliti itu harus bisa melakukan imajinasi, gitu ya, mengimajinasikan keterkaitan atau pembandingan, ya, dan juga refleksi kira-kira, ya, hasil yang didapatkan, ya, dari analisis data, ya, yang berasalkan dari pengumpulan data di lapangan, gitu ya, ada nggak perbedaan atau kesesuaian dengan referensi yang sudah ada, ya, dan bagaimana jika itu sesuai dan bagaimana jika tidak. Nah, gitu ya. Nah, jika itu tidak, maka
kira-kira apa yang tampak sebagai kontribusi, dan jika misalnya ada kesesuaian dan ataupun ada tambahan, ya, maka peneliti bisa mengembangkan gitu ya pemahaman konteks teori lapangan itu yang lebih komprehensif, ya, sehingga kemudian temuan itu menjadi lebih kaya gitu ya, hasil teori lapangannya menjadi lebih kaya. Nah, di sini peneliti dapat mengakhiri proses analisis data apabila telah tercapai kejenuhan teoritis. Nah, pertanyaan adalah ketika misalnya untuk mendapatkan data yang kaya, ya, dilakukannya pengumpulan data yang terus-menerus, pertanyaannya kemudian adalah kapan peneliti mengakhiri penelitiannya, kan begitu. Nah, peneliti dapat mengakhiri penelitiannya ketika peneliti mendapatkan ketercapaian, tidak hanya sekedar ketercapaian tujuan penelitian atau telah menjawab pertanyaan penelitian, tapi ketercapaiannya pada kejenuhan teoritis berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan dari pengumpulan data di lapangan. Nah, hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi informasi atau konsep yang baru, ya. Jadi sudah tidak muncul konsep, tidak muncul kategori-kategori yang baru lagi, gitu ya. Dan semuanya sudah menunjukkan titik jenuh, gitu ya. Jadi munculnya hasil analisis itu sama dengan hasil analisis yang pada partisipan sebelumnya, misalnya begitu ya, informan yang sebelumnya. Jadi sudah tidak ada temuan-temuan yang baru, sehingga tidak ada informasi atau konsep yang baru yang muncul, ya. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah theoretical saturation atau kejenuhan teoritis. Nah, disinilah peneliti bisa melakukan validasi kesimpulan. Nah, lalu kita lanjut pada model penelitian fenomenologi, yaitu model penelitian kualitatif yang mendeskripsikan kesadaran atau pengalaman dari seseorang atau banyak orang begitu tentang suatu fenomena. Nah, penelitian tentang makna yang diberikan oleh individu yang unik tentang suatu fenomena. Jadi model fenomenologi itu adalah penelitian tentang makna yang dimiliki individu, ya, karena individu tersebut unik karena dia memiliki atau dia terlibat pada suatu fenomena, ya gitu ya, suatu kondisi atau keadaan juga yang unik. Nah, tujuan dari fenomenologi adalah melakukan eksplorasi secara detail, ya, pada pengalaman hidup personal dengan hasil deskripsi bagaimana individu memberikan makna tentang fenomena yang berhubungan dengan dunia personalnya dan atau dunia sosialnya. Nah, sehingga fenomena di sini itu bisa dipahami sebagai objek kebendaan atau mungkin pengalaman empiris yang dilalui atau dialami seseorang, ya, ataupun suatu kejadian, ya, kejadian kemudian kembali lagi menjadi pengalaman empiris. Nah, ada beberapa kata kunci yang merujuk pada tujuan penelitian model fenomenologi. Ya, tentunya adalah kata fenomenologi itu sendiri. Kemudian deskripsi, ya, yang selanjutnya mengarah pada pengalaman, makna, dan esensi. Ruang lingkupnya yaitu adalah mengungkap makna suatu hal, gitu ya, makna suatu fenomena, gitu ya. Apakah fenomena tersebut berhubungan dengan dunia personal dan juga dunia sosialnya. Nah, pada penelitian fenomenologi itu setidaknya peneliti, ya, itu bisa menggunakan beberapa pertanyaan umum dan juga pertanyaan khusus
yang nantinya akan membantu mengungkap gitu ya, melakukan pengambilan data di lapangan. Misalnya pertanyaan umum yang harusnya dijawab oleh peneliti adalah apa makna menjadi seseorang tersebut, ya. Seseorang ini pada konteksnya spesifik, gitu ya. Lalu pertanyaan khususnya adalah apa pekerjaan atau kegiatan atau usaha utamanya, ya. Hal-hal apa saja yang tidak boleh dikerjakan atau yang boleh dikerjakan, gitu. Apa yang harus dikerjakan seseorang agar tindakannya dapat dikategorikan dalam sesuatu hal, gitu. Apa kesulitan dan kemudahan dalam menjadi seseorang tersebut, bagaimana dan kapan kali pertama dia memutuskan menjadi, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana pertanyaan ini setidaknya harus dijawab oleh peneliti, gitu. Bisa dijawab oleh peneliti. Salah satu contoh ya adalah penelitian persepsi guru tentang kenakalan siswa, studi kasus di sekolah dasar Raja Agung. Nah, di sini berdasarkan judulnya memang ada tulisan studi kasus ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ya, bahwa studi kasus itu kemudian bisa diintegrasikan dengan model penelitian kualitatif yang lain, misalnya fenomenologi. Jadi pada penelitian ini sebenarnya menggunakan studi kasus fenomenologi. Ya. Ada fenomena yang khas ya, dan kasus tertentu ya, kasus tertentu di sini kasusnya tidak hanya perorangan gitu ya, tapi juga konteks kelompok ya, institusi di sini pada sekolah dasar. Lalu ada penelitian rasa berharga dan pelajaran hidup mencegah kekambuhan kembali pada pecandu narkoba, studi kualitatif fenomenologis. Nah, dari judulnya itu sudah tampak ya bahwa model penelitiannya adalah kualitatif fenomenologis. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang rasa berharga dan pelajaran hidup bagi proses penyembuhan kecanduan narkoba kembali ya. Kecanduan narkoba kembali ya, konteksnya sangat spesifik. Nah, terkait dengan pertanyaan khusus prosedural ya, yang bisa dijawab oleh peneliti adalah apa makna dari, nah misalnya ini objek kajiannya apa gitu ya, apa makna dari misalnya kenakalan, misalnya konteksnya adalah pada kenakalan remaja misalnya begitu ya. Apa tema dasar, konsep dasar yang digunakan untuk mengarahkan pada kenakalan remaja misalnya begitu, dan seterusnya. Struktur universal apa yang membentuk perasaan dan pemikiran mengenai objek kajiannya gitu ya. Tema struktural sejenis mana yang akan menjadi deskripsi tentang Nah, salah satu contoh ini misalnya ibu dan karir, kajian fenomenologi terhadap dual karir family. Lalu ada penelitian identitas lajang, single identity, dan stigma, studi fenomenologi perempuan lajang di Surabaya. Nah, pengumpulan data ya pada model fenomenologi umumnya ya, dan banyak digunakan adalah menggunakan wawancara mendalam ya. Oleh karena itu biasanya peneliti itu melakukan penelitian langsung, jadi terjun pada di mana partisipan ataupun informan itu berada. Gitu ya. Tujuannya adalah tentunya untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam tentang pemikiran, keyakinan, pengetahuan, dan dasar alasan ya, yang kemudian terkait dengan motivasi dan perasaan partisipan tentang topik atau tema atau objek kajian yang diteliti. Dapat pula menggunakan observasi ya, ataupun pengumpulan data diary atau refleksi naratif dari partisipan. Lalu juga dapat menggunakan produk-produk ekspresif dari partisipan terkait fenomena.
Nah, oleh karena itu alat pengumpulan data ya, karena fenomenologi itu juga dapat diintegrasikan dengan studi kasus, maka biasanya alat pengumpulan datanya bisa menggunakan banyak cara juga ya. Apakah wawancara, observasi, dokumen itu bisa digunakan secara bersamaan. Nah, analisis data dan validasi kesimpulan pada model fenomenologi adalah menggunakan teknik analisis fenomenologi ya, atau dikenalnya sebagai interpretatif fenomenologi analisis gitu ya. Nah, data hasil wawancara ya yang dilakukan secara mendalam atau in-depth interview itu dilakukan reduksi terhadap pernyataan-pernyataan signifikan ya ke dalam tema atau kategori inti yang menunjukkan esensi dari pengalaman partisipan terkait suatu fenomena atau terkait objek penelitian gitu ya. Lebih rinci ya, Georgi mendeskripsikan adanya tahap analisis yang perlu atau bisa dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama membaca data untuk memahami keseluruhan, menentukan bagian-bagian untuk menetapkan unit-unit mana yang bermakna, melakukan transformasi unit bermakna ke dalam ekspresi sensitif psikologis, menentukan struktur, ya, dan lalu kemudian bisa dilakukan validasi kesimpulan yang dilakukan melalui cek partisipan atau cek anggota partisipan. Jadi melakukan kesimpulannya ya, dan juga keabsahan hasil kesimpulannya itu dilakukan caranya atau tekniknya adalah melakukan cek partisipan. Jadi partisipan melakukan konfirmasi, benar nggak pernyataan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Jika itu disetujui dan partisipan itu memberikan konfirmasi ya gitu ya, cek partisipan tersebut, maka ya peneliti bisa atau mendapatkan bukti validasi dari kesimpulan atau hasil analisisnya. Nah, itu yang sekilas bisa kita diskusikan tentang model penelitian kualitatif dalam psikologi. Yang pertama adalah pada model etnografi, lalu kemudian studi kasus, penelitian lapangan, ya, teori lapangan, dan juga fenomenologi. Ada banyak model ya dalam penelitian kualitatif, misalnya model naratif, lalu model biografi, ya, dan beberapa model-model lainnya. Gitu ya. Tapi 4 model tersebut yang banyak digunakan pada penelitian psikologi dan ataupun pendidikan. Kita akan bertemu kembali pada bahasan video selanjutnya untuk membahas bagaimana metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.